Kenapa selama ini juga Gamki kurang bersuara soal intoleran dan radikalisme? Semangat pagi Indonesia, para sahabat sang kakek dimanapun berada. Pagi ini kita akan bincang-bincang dengan tokoh kita, orang yang luar biasa ini. Kalau soal organisasi sudah malang melintang. Namanya Landen Marbun, SH. Wah, ini seorang pengacara. Tapi kali ini kita wawancarai, kita bincang-bincang sebagai Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Sumatera Utara, ya. Ketua DPD, ya? Gitu ya? Oke. Selamat pagi, Pak Ketua. Ini Pak Ketua dulu kita sebut ini. Kalau di Medan itu terkenal itu. Karena dulu dari TDPRD Pak Ketua. Nah, kalau ini Pak Ketua, nggak boleh. Ada dua Pak Ketua. Pak Ketua, banyak Pak Ketua satu. Pagi, sang kakek. Pagi. Oke, ini dalam rangka apa ini? Sekarang ini Gamki Sumut berada di Dairi, Sidik Kalang ini. Kira-kira apa yang mau dipesankan, disampaikan oleh Ketua Gamki Sumut ini? Yang pasti hari ini kita menghadiri undangan acara sang kakek. Ya, yang kedua kita sedang ada kegiatan perayaan Natal dan sharing motivasi buat para kader pengurus Gamki yang ada di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Memang Dairi menjadi sebuah pilihan. Ya. Dan pilihan kita ini ada Kak Delpi sebagai senior. Ya. Tentunya ini juga karena perintahnya sang kakek. Ya. Saya ini ketua DPD, tapi kalau sang kakek yang perintah saya harus siap. Ini bocoran ini. Ya. Oke. Ini katanya nih Gamki mau Sumatera Utara mau mengakhiri masa pengabdiannya. Ya. Ini gimana kira-kira? Kapan ini? Periode kita seharusnya memang tahun ini, tapi kita sudah mengkoordinasikan dengan DPP karena COVID yang sampai saat ini belum bisa teratasi. Jadi ada sejumlah agenda organisasi yang kemarin kita tunda, dan memang kita sudah bersurat dengan DPP. Kita rencanakan di tanggal 29 Januari 2021. Oh, 29 Januari. Iya. Di mana dilakukan? Sudah ada tempatnya belum atau masih beberapa alternatif? Ada dua alternatif. Ketika rapat pertama kita sedang usulkan di Toba. Iya. Tapi berkembang kemudian ada usulan di Sibolga. Sibolga, ada ya. tawaran dan permintaan dari Sibolga menjadi tuan rumah. Oh, ada permintaan ini ya? Masing-masing cabang kita beri kesempatan boleh menawarkan diri jadi tuan rumah ya. Siap. Itu berarti Gamki ini masih lumayan lah. Kalau ada penawaran dari cabang-cabang gitu ya? Iya, termasuk Dairi sebetulnya. Oh, iya. Atau karena ketua Gamkinya memang menarik gitu ya? Ya, memang ini kali pesertanya sangat ada banyak beberapa calon. Ada anggota DPRD Sumut, ada Pak Taripar, ada Wakil Bupati Teng, ada kemarin Sekda Dairi, Sekda Taput. Oh, ya. Dan ada banyak kader, kita bersyukur masih banyak yang begini. Itu berarti masa depan Gamki ini masih jelas ya? Karena masih banyak yang berminat jadi ketua ya, menggantikan namanya Landen Marbun. Kenapa nggak maju lagi Landen Marbun? Saya ini sudah 2 periode jadi ketua Gamki Medan, berikut sudah 2 periode jadi ketua Gamki Sumut. Jadi 4 periode nih ketua ya? Makanya akhirnya mencoba fokus untuk kegiatan aktivitas tidak berpolitik, tidak berorganisasi dulu nih, sang kakek. Apa mungkin itu? Ya. Mungkin nggak berorganisasi seorang Landen Marbun gitu. Ya, ini pertanyaan baik karena sampai saat ini memang juga saya belum yakin dengan keputusan saya saat. Kalau belum yakin nggak usah dipublikasi ya. Siap. Jadi kita anggap ini sebagai preambul aja ini. Karena sulit kita berpikir. Para sahabat sang kakek, seorang Landen Marbun yang dari mahasiswa sudah aktivis, sudah jadi pengurus organisasi,
tiba-tiba ngomong nggak mau organisasi dulu, yang bener aja, macam betul aja kalau bahasa Medannya kan begitu. Nah, itu saya kira. Oke, gimana pandangan Landen Marbun dengan 2 periode ketua Gamki Medan, 2 periode Gamki Sumut? Gimana ini kehidupan organisasi Gamki ini kira-kira ke depannya di tengah pertarungan, bagaimana gerakan-gerakan radikalisme dan intoleransi di bangsa ini sedang marak di tengah-tengah kita? Bagaimana pandangannya sebagai Gamki? Ini memang menjadi pergumulan kita. Bahkan di kelompok internal kita selalu membicarakan ini. Ada apa ini? Bahkan kita sebetulnya berharap sepenuhnya kepada pemerintah, tapi tidak juga. Karena ini menjadi tanggung jawab bersama. Gamki sebagai organisasi yang kita pastikan NKRI adalah harga mati di setiap cabang yang minoritas. Ketika ada pelantikan kita sampaikan kalau Gamki di satu daerah kita tidak sarankan mereka untuk unjuk rasa, tapi untuk unjuk kerja, untuk unjuk karya. Bahkan kita pastikan di mana Gamki mayoritas juga bahwa di sana tidak ada radikalisme. Nah, artinya bahwa memang Gamki tidak hanya Gamkinya yang ingin mau memperbarui dan melihat ini. Bahkan kita bersyukur kemarin ada tindakan yang tegas dari pemerintah beberapa saat yang lalu. Kita apresiasi di masa pemerintahan Jokowi. Kalau bukan karena Pak Jokowi, mungkin juga bangsa kita sedikit terganggu dan akan bahaya nih. Ya. Nah, karenanya Gamki mau menyampaikan kita harus punya tanggung jawab moral buat bangsa ini. Ya. Kita harus punya tanggung jawab moral buat generasi ke depan. Bagaimana caranya? Kita juga harus peduli tentang kondisi ini. Jadi karenanya Gamki melihat ini sudah dalam posisi yang sangat-sangat butuh perhatian serius dari pemerintah dan dari gereja, dan agar kita tidak apatis. Kenapa ini? Ada pandangan bahwa gereja kita seolah-olah tidak bersuara ketika bangsa ini sedang bertaruh menghadapi radikalisme dan intoleran ini. Gimana pandangan Gamki? Saya lihat kurang keberanian. Kurang keberanian. Sebenarnya kelompok intoleran ini adalah sangat minoritas dibanding dengan kelompok nasionalis. Ya. Tapi kelompok nasionalis kurang peduli. Lalu kemudian kelompok intoleran yang karena setiap saat dia menyuarakan sesuatu sesuai dengan keinginannya, dan kemudian kelompok nasionalis tidak pernah mengcounter, ini jadi persoalan. Akhirnya kelompok intolerannya besar, kelompok nasionalisnya kurang peduli. Apa karena organisasi-organisasi sebelumnya kan Gamki ini kan organisasi garda terdepan dari umat Kristen atau gereja seharusnya untuk menyuarakan ini lebih berani. Karena kalau gereja kita harapkan kan sulit juga. Kenapa selama ini juga Gamki kurang bersuara soal intoleran dan radikalisme? Ya, memang terlihat bahwa permasalahan ini hanya dibicarakan di kelompok internal. Bukan berarti Gamki tidak bersuara, tidak. Tapi pergumulannya ini kami lebih sering membicarakannya pergumulannya di kelompok internal. Padahal kita butuh bersuara ke kelompok masyarakat, gereja, dan yang lain-lain agar kemudian ini menjadi tanggung jawab bersama. Gitu. Jadi, ya tapi kan di internal nggak cukup. Ini sudah menganga di depan kita bahwa ini kita sudah terancam. Nah, ini beruntung kita pemerintah ini, apalagi Pak Jokowi ini jelas tegas, basmi semua radikalisme dan dipenjarakan semua dan menyerahkan diri. Kan? Kalau tidak, bagaimana ini? Nasib kita. Ya, karenanya memang kita apresiasi pemerintah, kita rasa hormat kepada Pak Jokowi, kepada Polda Metro Jaya, kepada TNI, terutama Pak Dudung, Pangdam. Dan saya pikir dengan apa yang mereka lakukan, ini akan bisa dicontoh oleh kabupaten bahkan provinsi yang lain. Artinya muncul keberanian moral ya. Karena sudah ada contoh di Jakarta ya. Jakarta. Jadi ada kesan selama ini sebetulnya dibiarkan ya. Kesannya ya. Pembiaran sehingga ini bertumbuh kembang gitu. Saya nggak tahu apakah mungkin perhitungannya intelijen yang harus lakukan pembiaran. Karena memang ini sudah sangat parah, tidak saja di institusi tapi di BUMN juga sudah sangat kental.
Tapi kan ini kan bekas peliharaan memang ini. Kan ini difasilitasi dulu oleh pihak keamanan juga berdirinya Pam Swakarsa dan akhirnya menjadi organisasi-organisasi radikal ini. Ya. Makanya di situ bagaimana peran Gamki untuk menyuarakan suara Nabiyah bahwa ini harus dihentikan, negara harus hadir gitu. Seharusnya kan begitu juga. Gamki minimal menyuarakan ke negara. Siap. Memang rekomendasi kita dalam beberapa kegiatan di Konperda, bahkan Kongres kemarin, ini menjadi seruan kita. Seruan. Rekomendasi resmi kita sampaikan. Memang tidak terpublikasi barangkali ke medsos-medsos, tapi resmi kepada pemerintah ini kita sampaikan. Bahkan rekomendasi di setiap kegiatan Gamki ini menjadi satu hal penting sebetulnya. Karena kita menyadari ini adalah pergumulan kita bersama dan kita sampaikan kepada pemerintah. Karena peran Gamki kan tidak mungkin berhadapan dengan orang yang seperti ini. Ya. Karena hanya peran pemerintah yang sebetulnya bisa menindak ini. Oke. Para sahabat sang kakek, pesan dari Ketua DPD Gamki Sumatera Utara, Landen Marbun, SH, jelas. Sebetulnya bukan Gamki tidak bersuara, tapi dalam kongres dan kegiatan apapun, resmi menyampaikan suaranya kepada pemerintah. Karena sebetulnya ini adalah tanggung jawab negara yang harus hadir untuk menghentikan radikalisme dan intoleransi. Gamki sebagai sebuah organisasi keumatan yang juga mewakili gereja telah menyampaikan suaranya resmi disalurkan kepada pemerintah. Persoalannya adalah bagaimana pemerintah mengelola bangsa ini. Bagi Gamki tadi bahwa NKRI adalah harga mati. Dan tanggung jawabnya di mana Gamki hadir tidak melakukan demo walaupun dia mayoritas di tempat itu. Itu sebagai menjaga roh NKRI yang kita cita-citakan dan ditetapkan oleh para founding fathers kita pada tahun 1945. Oleh karena itu para sahabat sang kakek, ada beberapa hal yang kita tangkap dari penjelasan Ketua DPD Gamki Sumut Landen Marbun ini. Bagaimana kita sebagai bangsa tidak perlu ribut, tidak perlu, tapi harga mati itu kita salurkan sesuai dengan rekomendasi Kongres, rekomendasi dari mungkin nanti Konperda Gamki Sumut juga akan menyuarakan itu juga. Apa yang dipertontonkan oleh Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, bagi beliau harus ditiru di daerah lain. Kalau TNI, Polri berani di kota Metro Jaya untuk menumpas para intoleran dan radikalisme, maka daerah lain juga harus berani karena kita sudah menjadi sebuah contoh. Presiden Jokowi sudah menegaskan tidak ada toleransi bagi intoleransi, tidak ada ampun bagi radikalisme karena Indonesia diciptakan untuk semua. Dan menyejukkan Menteri Agama kita yang baru menyampaikan bahwa beliau menteri untuk semua agama, bukan hanya agama tertentu. Ini tentu kita sambut dalam rangka perayaan Natal Gamki Sumut di Kota Sidikalang Dairi ini. Kita berharap bahwa bangsa ini akan membawa damai seperti damai Natal, begitu ya? Siap. Oke, semoga damai Natal dan suara dari Ketua DPD Gamki Sumut Landen Marbun ini bisa menjadi renungan dan refleksi kita supaya bangsa ini tetap berjaya. Intoleransi dan radikalisme kita enyahkan secara bersama-sama sebagai sebuah bangsa. Para sahabat sang kakek dimanapun berada, ini tak terasa bincang-bincang dengan tokoh kita ini yang luar biasa ini. Semoga bisa membawa manfaat dan inspirasi dan refleksi bagi kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe konten-konten dari Sang Kakek Network yang selalu menarik, informatif, dan solutif. Sampai ketemu di lain waktu dengan tokoh yang lain. Salam, semangat pagi.